Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat semua ya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini sudah beberapa hari memang aku tak buat video ya. Selepas aku terakhir buat video selepas JDT tewas lawan tuan rumah Urawa Reds ya, Diamond pada masa itu. Nah, ini momentum karena aku baru saja sekilas tengok ya untuk halftime untuk perlawanan antara tuan rumah Johor Darul Ta'zim melawan Melaka United ya. Yang sementara ini JDT unggul sangat dominan ya dengan skor sementara adalah 3-0 di separuh masa ini ya. Dan ini sebenarnya momentum yang sangat baik untuk Johor Darul Ta'zim ya secara empire, karena sebelum ini juga ada update terkait JDT 3 yang berhasil juara di Piala Presiden ya. Dan kita tahu juga di sisi lain di Liga Perdana ya, JDT 2 juga sedang memimpin klasemen. Dan di Liga Super sudah tak perlu diragukan lagi, JDT juga memimpin sangat kokoh ya dengan sekarang berada di peringkat utama ya. Walaupun memang secara jumlah perlawanan itu JDT termasuk yang paling sedikit ya, sama dengan Kedah ataupun Melaka 14 perlawanan, baru malam ini 15 ya. Dan kalau hasilnya tidak berubah dengan di halftime ini kemenangannya 3-0 untuk JDT, maka JDT akan memiliki 41 mata ya dari 15 kali perlawanan dan belum pernah tewas, hanya imbang 2 kali. Sebenarnya yang pernah membuat imbang JDT ini adalah Melaka United kalau aku tak silap ya musim ini ya, ketika bermain di Hang Jebat kedudukannya 1-1. Nah, ini menarik ya. Jadi apakah, walaupun kita tahu JDT baru saja gagal di Liga Juara-Juara Asia ya, tetapi ini tak berpengaruh apa yang berlaku di Liga Super ya. Di kompetisi lain Liga Perdana JDT juga sekarang memimpin ya, walaupun poinnya sama dengan Kelantan. Di JDT 3 baru saja kita update menang 2-0 dan jadi juara Piala Presiden ya, selepas mengalahkan Sri Pahang dengan skor 2-0 atau 2-0. Ini menarik karena masih ada awal September akan ada final Piala FA, kemudian masih ada Piala Malaysia ya, dan Liga Super ya. Mungkin hanya Sabah mungkin yang bisa menyaingi JDT ya untuk persaingan mata ya, walaupun Sabah juga cuma secara perlawanan juga lebih unggul, lebih banyak Sabah gitu, jadi agak sulit juga ya. Tapi mungkin yang bisa menempel ketat ya Sabah saja untuk kedepannya, walaupun jaraknya juga cukup jauh nantinya kalau JDT malam ini juga berjaya. Nah, ini menarik ya untuk perlawanan malam ini dan apa yang sudah dicapai oleh Johor Darul Ta'zim ya. Jadi di perlawanan malam ini ya, Hector Bidoglio ini meneruskan apa yang sudah biasa dilakukan oleh juru latih dari JDT sebelum ini, yaitu dengan memaksimalkan 3-5-2 ya. Dan kipernya ini bukan Farizal Marlias ya. Farizal Marlias diistirahatkan tapi menggunakan Hasik. Kemudian 3 back di belakang ada Matt Davis, di kiri ada Sen Lowry, dan di tengah digunakan apa yang juga sering digunakan oleh Benjamin Mora sebelum ini, yaitu Carly de Murga ya, 3 back. Dan Corbin Ong lebih dipakai untuk wing kiri. Kemudian kanan adalah Arif Aiman ya, pemain yang paling berharga mungkin yang sekarang dimiliki oleh JDT, dengan pemain yang masih muda dan punya potensi yang sangat besar ya untuk Malaysia ataupun untuk JDT. Kemudian di tengah ini Leandro Velasquez yang sebelumnya rehat di Liga Juara-Juara Asia ini diduetkan dengan Nakso Insa, ditambah nah di sini Hector Bidoglio mempercayakan kepada sosok Daniel Amir ya, pemain yang secara usia juga tidak terlalu tua ya, masih muda lah, 23, 24 atau 25 ya, kurang lebih segitu. Dan Daniel Amir juga tadi berkontribusi ya karena menciptakan peluang, karena di Langga beberapa kali cukup merepotkan ya untuk pertahanan dari Melaka. Jadi di sini skornya adalah 3-0 di separuh masa ini, di mana JDT unggul terlebih dahulu ya melalui penetrasi dari Corbin Ong, kemudian memberikan umpan ataupun hantaran kepada
Forestier ya, Forestier yang berada di luar kotak penalti melakukan sepakan yang biasa beliau lakukan sehingga berbuah sebuah jaringan awal untuk Johor Darul Takzim ya, membuat gawang dari Brian C kebobolan awal ya. Kemudian selepas itu terus JDT cukup mendominasi perlawanan melawan Melaka United dan akhirnya ya tadi kalau tak salah tuh Fernando Forestier gol ke-13 ataupun 14 ya. Nah, selepas itu Brexon da Silva ya berhasil menciptakan jaringan ya. Ini bermula dengan kerjasama Brexon da Silva dengan Forestier ya, gandingan yang sangat-sangat padu dan sangat tajam ya, walaupun kadang-kadang kita tengok Brexon da Silva ini lebih apa ya, kadang menunjukkan sisi sebagai seorang striker yang memang ketika ada bola, walaupun kadang ada teman memilih untuk melakukan shooting ya, karena ini jiwa-jiwa predator. Dan kerjasama dengan Fernando Forestier berbuah manis ya, di mana Forestier memberikan hantaran yang sangat baik dan Brexon da Silva mencetak jaringan menggunakan setelah kontrol menggunakan sepakan kaki kirinya. Nah, tak berselang lama ya, Brexon da Silva memanfaatkan kerjasama dengan Corbin Ong ya, penetrasi dari sisi kanan Melaka, kemudian aku lupa ya bolanya itu ada di Brexon. Sebenarnya pada saat itu posisi Fernando Forestier kosong ya, tetapi Brexon da Silva memang memilih untuk melakukan sepakan lagi-lagi menggunakan kaki kiri ya, bukan kaki andalan beliau. Dan akhirnya masuk. Tetapi awalnya Fernando Forestier ini sudah memberikan kode-kode seperti ini, meminta bola kepada Brexon da Silva. Tetapi Brexon da Silva memutuskan untuk melakukan sepakan dan ternyata masuk ke gawang Brian C yang memang cukup kaget dengan sepakan yang dilakukan oleh Brexon da Silva. 3-0 untuk sementara JDT memimpin. Secara positioning juga JDT sangat dominan dengan formasi yang aktualnya adalah 3-5-2. Sangat dominan dan sempat ada Melaka memiliki selepas kekalahan 3-0 Melaka memiliki satu peluang yang cukup baik ya, sayang sekali tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain Melaka, jadi skor sementara ini 3-0 ya. Ini menarik ya, bagaimana walaupun ada perpindahan juru latih, nampaknya kalau kita tengok apa yang berlaku di liga ini sangat tidak berarti ya dengan susunan pemain yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim. Dan yang menarik, apakah dengan sinyal tadi JDT 3 juara presiden ini akan membuat sinyal bahwa apapun yang membawa nama JDT, Empire JDT ini akan mendominasi di semua ajang liga yang ada, turnamen yang ada. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Ya, ini masih rehat di separuh masa. Mungkin kalau video ini upload sudah mulai babak kedua. Aku akan coba selesaikan perlawanan. Mungkin selepas ini, selepas perlawanan aku akan coba mungkin bikin video after match dan juga bikin video reaction-nya ya, kalau aku sempat ya. Mungkin itu dulu, itu aja. Menarik ya, ini aku kembali tengok perlawanan JDT dan sebegitu dominannya JDT di Liga Super Malaysia. Itu aja terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.